Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu dari perusahaan Koap. Oke. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi SRS dan SDD dari Sistem Informasi Wedding Organizer Pelangi atau disingkat Siwedo. Siwedo Pelangi. Nah, ya lanjut saja ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh kami berdua. Itu yang pertama itu ada 6 pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, kemudian yang kedua ada deskripsi umum, yang ketiga ada spesifikasi kebutuhan, yang keempat ada sistem arsitektur, yang kelima ada data design, yang keenam ada UI design. Oke. Masing-masing penjelasan tersebut akan dijelaskan oleh kami berdua. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang. Apa sih latar belakangnya? Kita lihat. Latar belakangnya itu mengatur pernikahan bisa menjadi tugas yang sangat menantang untuk memakan waktu. Banyaknya pasangan memutuskan untuk menggunakan jasa wedding organizer atau WO untuk membantu mengurus segala hal terkait dengan acara pernikahan mereka. Tuh, WO memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam mengatur pernikahan dan dapat membantu membuat pernikahan terasa lebih mudah dan lancar, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang sesuai gitu. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami mempunyai tujuan. Nah, untuk tujuan pertama yaitu membangun sistem informasi penyewaan wedding organizer Pelangi berbasis website dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam mengelola bisnis wedding organizer Pelangi. yang kedua itu membangun sistem informasi penyewaan wedding organizer Pelangi berbasis website dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan wedding organizer Pelangi. Jadi mereka tidak harus langsung ke tempatnya. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengimplementasikan fitur kalender yang mengadakan pernikahan menggunakan jasa wedding organizer Pelangi. Selanjutnya ada deskripsi umum. Yang pertama ada perspektif produk, yaitu sistem ini memiliki beberapa fitur maupun menu yang terkait pemilihan paket, master data yaitu data pelanggan dan data kalender dan data paket. Nah, lalu ada software interface, yaitu dalam pembuatan sistem berbasis website ini dibutuhkan software untuk mendukung proses pembuatan sistem informasi wedding organizer perangkat ini. Salah satunya itu sebuah laptop dengan spesifikasi yang di atas. Rata-rata maksud itu di medium juga bisa. Intinya bisa buat ngoding. Kemudian yang ketiga yaitu hardware interface, yaitu yang dibutuhkan untuk membantu proses pembangunan dari sistem ini, misalkan perangkat kerasnya. Yang keempat ada manfaat produksi, yaitu manfaat dari produk yang dapat diperoleh dengan menggunakan sistem website ini sebagai berikut. Contohnya itu agar si owner lebih bisa mengontrol laporan dari setiap paketnya, lalu ada juga agar lebih mengefisiensikan pekerjaannya dan lain-lain. Lalu ada karakteristik user. Yang pertama itu ada admin. Admin ini sebagai orang yang mengatur kelola data master atau mereka yang menggunakan CRUD. Nah, lalu ada pelanggan. Pelanggan ini orang-orang yang calon untuk menggunakan fasilitas ini atau jasa ini. Lalu owner itu mereka yang mempunyai bisnis ini, yang untuk melihat laporan. Nah, lalu ada batasan-batasannya, yaitu seperti website ini hanya digunakan untuk peminjaman atau jasa wedding organizer. Lalu ruang lingkupnya ini baru se Jawa Barat ya, terus juga Purwasuka. Nah, untuk selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan. Apa aja sih yang dibutuhinya? Yang pertama ada kebutuhan antarmuka eksternal. Yang kedua ada kebutuhan fungsional.
Yang ketiga ada kebutuhan non fungsional. Nah, kebutuhan antarmuka itu adalah kebutuhan Ya. Nah, kebutuhan antarmuka eksternal atau antar pemakai ini ada yang menggunakan dihapus. Nah, mohon maaf tadi dijelasin sedikit, yaitu pertama ada kebutuhan antarmuka eksternal, yang kedua kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional. Lanjut. Selanjutnya ada design constraints. Kemudian ada online pelanggan documentation and help system requirement. Yang keenam ada purchase component. Yang ketujuh ada license requirement. Nah, yang pertama tuh lalu yang keempat itu ada desain constraint. Maksudnya itu software yang digunakan dalam proses pembuatan website ini. Nah, kita menggunakan untuk pengujiannya itu menggunakan Visual Code. Lalu untuk bahasanya pakai Python. Lalu untuk frameworknya itu pakai Django. Seperti itu. Untuk database-nya kita menggunakan MySQL dan bahasanya itu SQL. Itu. Kenapa sih kita menggunakan MySQL? Ya, karena itu yang kita pelajari di semester ini. Dan juga gratis dan banyak digunakan. Ya, betul. Lanjut. Oke, selanjutnya ada online pelanggan atau user documentation and help system requirement. Nah, itu sistem ini dibangun menggunakan jaringan internet sebagai penghubung perangkat agar dapat mengakses sistem. Jadi untuk mengakses di website ini kita harus menggunakan web internet atau jaringan internet yang ada. Itu lalu ada purchase component, yaitu pengembangan sistem informasi wedding organizer planning di hosting dan domain komponen tersebut dapat dipermudah untuk pengembangan dan agar lebih baik lagi dalam pengaksesannya. Nah, lalu ada yang ketujuh itu lisensi requirement, yaitu implementasi dan instalasi. Pada pengembangan sistem ini tidak memerlukan lisensi dikarenakan sistem yang digunakan bersifat open source. Itu. Nah, selanjutnya ada legal, copyright, and other notice. Yang 9 ada applicable standard. Nah, seperti yang 8 itu hak cipta perangkat lunak sistem informasi wedding organizer planning ini menjadi milik pengembang, dan pengembang boleh memberikan sistem yang telah dibuat kepada pihak wedding organizer-nya. Nah, untuk applicable standard, yaitu standar yang berlaku pada pengembangan sistem ini adalah menggunakan bahasa pemrograman Python, framework Django, dan MySQL untuk database-nya. Oke. Nah, untuk pembahasan RS-nya kita sudah selesai. Lanjut ke pembahasan tentang SDD. Apa itu SDD? Ya, SDD adalah SDD merupakan software design documentation. Nah, seperti itu. Penjelasannya sebagai berikut. Oke, yang pertama ada sistem arsitektur. Nah, untuk sistem arsitekturnya sendiri kita ada use case diagram seperti yang ada di gambar. Nah, di gambar ini kita ada keterangannya itu ada 3 aktor, yaitu ada owner, admin, dan standar. Untuk use case-nya itu ada untuk login, verifikasi, registrasi, lihat paket, pilih paket, check out, dan pembayaran paket. Serta untuk adminnya itu ada kolom master, itu untuk data pelanggan, data kalender, dan data paket. Untuk ownernya tersendiri ada laporan data user, laporan user, dan laporan paket agar lebih terdokumentasi. Oke. Untuk selanjutnya ada use case scenario. Yang aktornya itu ada, yang pertama itu ada pelanggan, yaitu orang yang melakukan atau melihat website tentang penyewaan jasa WO dan membeli penyewaannya. Yang kedua itu ada admin, orang yang melakukan aktivitas seperti melakukan proses pengelolaan data untuk penyewaan jasa WO. Yang ketiga ada owner, yaitu orang yang hanya bisa mengakses dan melihat data laporan yang tentang data pelanggan, keuangan, serta barang atau paketnya.
Oke, selanjutnya ada use case. Ya, seperti saya bilang tadi, di situ ada login, kelola master, data user, data paket, data kalender, add paket, pilih paket, check out, registrasi, pembayaran paket, COD, ada virtual akun, laporan data user, laporan kalender, laporan paket, dan lapor. Nah, jadi seperti itu, oke, skenario-nya bisa dilihat langsung. Selanjutnya ada activity diagram kelola data master. Aktor pertama itu hanya admin, karena si admin masuk ke halaman beranda, kemudian masuk ke menu kelola data master, terus di sistemnya si admin itu bisa menambah, bisa edit, dan bisa hapus data masternya. Kemudian validasi, jika true maka dia akan masuk ke halaman kelola data master. Kalau false, dia akan gagal menambah, edit, hapus atau data master. Seperti itu. Mungkin ini salah satu contoh activity diagram kelola data master dari sistem ini. Selanjutnya ada data design. Nah, data design itu kita di sini menampilkan salah satu ERP. Nah, untuk IRD-nya sendiri ada 3 yang terlibat, yaitu pelanggan. Pelanggan di sini bisa memesan paket, kemudian paket dikelola oleh admin. Oke, seperti itu. Dan di pelanggan juga berapa banyak sekali atribut. Nah, seperti halnya yang lainnya. Lalu selanjutnya ada UI design. Nah, mungkin bisa dijelasin oleh saudara kita. Nah, untuk UI design yang tampil saat ini, yaitu untuk yang pertama itu ada halaman home atau dashboard. Kemudian yang di samping kiri itu ada sign in untuk masuk ke website, dan untuk memesan paket, untuk admin mengatur mengelola semuanya. Yang di kanan itu ada sign up untuk registrasi apabila ingin melakukan pemesanan paket. Bisa di sini. Nah, seperti itu. Oke. Sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin masih banyak yang terlewatkan dan dimohon maaf untuk hasil kerja kami. Sebelumnya izin juga menggunakan masker karena sedang tidak fit. Ya, mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.